files. Nah, di sini ada slide. Kalau slide ini berarti dari Pak Rukman Hertadi ya, beliau mantan koordinator kimia dasar, bisa kamu lihat. Di sini ada ilustrasi yang bagus, ada beberapa contoh soal yang bagus juga untuk kamu cobain. Kemudian ada juga yang nggak pakai judul slide, kayak kinetika kimia. Nah, ini yang dari saya ya, yang dari kelas. Ini bisa kamu lihat juga ya. Seperti yang kita sepakati waktu itu, jadi saya akan berikan kelas, mungkin semacam kelas pengganti gitu ya. Jadi kita itu kan harusnya kuisnya itu minggu depan ya. Minggu depan, udah tahu belum? Kuisnya minggu depan. Kamu bisa lihat di info kimia dasar 2 ya. Nah, info kimia dasar 2A semester berapa gitu. Nah, ini sudah ada dari Pak Untung Triadi, nih beliau koordinator KIDAS pada semester ini. Ada panduannya, jadi kamu coba cek ya dan kerjakan sesuai panduan. Jadi si kuisnya itu hari Sabtu minggu depan jam 10 ya. Materinya sampai kesetimbangan yang akan kita pelajari sekarang. Segera bergabung ke Teams ini, kalau belum bergabung juga, udah masuk. Nah, kamu tuh apa? Kelas Cirebon ya. Kelas Cirebon berarti masuknya ke Sipendi. Sipendi FMIPA ITB ACID. Mungkin sama lah dengan waktu kelas kimia dasar 1A yang lalu ya. Jam 10, nggak terlalu pagi juga ya, jam 10. Nah, ini bisa langsung diklik aja link ini untuk masuk ke server Sipendi. Misalnya kalau ini saya klik, nanti saya akan masuk ke Sipendi ini ya. Nanti masuk pakai NIM @mahasiswa_ITB_ACID. Ya, samalah dengan waktu kamu kimia dasar 1A ya. Setelah itu kamu masuk enroll, namanya ruang ujian kimia dasar 2A, nanti suruh enroll, nanti KIDAS _ 2A, strip K, strip kita berapa? 35 ya, jangan nyasar ya. Jadi KIDAS strip 2A, strip K, strip 35. Lalu kalau ada latihan penulisan jawaban angka dikerjakan, biasanya jawabannya itu 4 angka penting ya, 4 angka penting. Gitu. Kalau ada pangkat 10 min berapa yang gede, atau pangkat 10 plus berapa, misalnya 10 pangkat 5. Nah, kamu tulis dengan notasi saintifik. Masih ingat kan ya, notasi saintifik? Misalnya 1 kali 10 pangkat 5, berarti nulisnya 1E5, gitu ya. Atau kalau 2 kali 10 pangkat min 3, berarti kamu, atau min 3 terlalu kecil ya, mungkin 2 kali 10 pangkat min 10 misalnya. Atau 2 kali 10 pangkat min 12. Nanti kamu tulis 2E strip 12. Paham tuh yang saya maksudkan? Soal kuis dikerjakan maksimal 60 menit, jadi cuma sejam. Nanti ada password ya, ini aturannya sama lah ya dengan aturan yang dulu juga. Gunakan tanda titik, sistem tidak mengenal tanda koma. Kalau digunakan tanda koma otomatis nilainya 0 dan tidak bisa dibantu-bantu lagi ya. Soal kuis terdiri dari pilihan ganda dan isian angka, mungkin tipenya kayak ujian yang biasa ya, namanya isian terstruktur. Terima kasih. Dah, itu cerita tentang kuis. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kuisnya Sabtu tanggal 26 Zoom. Failed saya. Barangkali yang lain yang hostnya mungkin ya. Coba. Karena saya mungkin bukan host, makanya failed. Oke lah. Silakan yang lain yang merupakan hostnya bisa di-record kalau mau ya. Oke, kita balik lagi ke materi. Oh, ini kinetika. Kesetimbangan. Nah, jadi sekilas tadi ya cara menjawab, misalnya mana nih? Ada yang angka nggak di sini? Nggak ada kayaknya ya. Misalnya jawabannya adalah 2, nah tadi contoh aja ya, 2 kali 10 pangkat min 15. Nah, kamu udah ngitung, dapatlah jawabannya 2 kali 10 pangkat min 15 kan ya. Maka kamu tuliskan nanti 2E min 15. Boleh kayak gini, boleh juga 2E min 15, boleh juga ya. Jadi dia mengenal E yang besar atau E yang kecil. Ini yang dinamakan dengan notasi saintifik. Saintifik. Ya, 2E min 15. Itu kalau dia pangkat min. Kalau pangkatnya positif gimana Bu? Misalnya 2 kali 10 pangkat 5 misalnya ya. Berarti tulisnya 2E5. Atau 2
2E 5. Mau ditulis 2E positif 5, sebenarnya bisa juga, tapi biar kamu nggak bingung usah ya. Jadi kalau positif kayak gini, kalau negatif kayak gitu. Oke, mungkin itu aja. Kuisnya tanggal 26. Masih ada waktu 2 minggu ya. 2 minggu untuk mempersiapkan. Jadi kita mulai Kamis ini dan Kamis depan kita tutorial ya. Bahas soal-soal tahun lalu. Kalau ada soal dari kamu juga silakan. Hari Kamis jam 10 bagaimana? Oke nggak? Kamis 10.00 waktu Indonesia Barat ya, sampai selesai. Ya, kalau sejam sudah cukup, ya sejam aja ya. Kalau masih ada soal yang mau dibahas, ya mungkin maksimum sekali, maksimum 2 jam ya, maksimum sekali. Setuju? Kayak Zoom ini lagi aja ya. Kalau mau pakai Teams, boleh juga. Ada yang bentrok? Tapi kalau kamu biasanya jadwalnya kan seragam semua ya. Kalau satu nggak bentrok, biasanya yang lain nggak bentrok juga. Aman Bu kayaknya. Aman ya? Oke, jadi Kamis jam 10. Kamu coba kerjakan soal-soal dari slide Pak Rukman ya. Kalau ada yang nggak bisa boleh ditanyakan. Nanti saya berikan juga contoh-contoh soal kuis ya. Jadi bisa kamu coba dulu. Kalau nggak bisa, kamu kerjakan baru kita bahas ya. Kalau bisa mah lanjut aja ya. Udah bisa semua Bu? Ya sudah. Kalau udah bisa semua nggak usah ada tambahan kalau gitu. Tapi biasanya saya akan berikan latihan soal-soal ujian yang tahun-tahun lalu ya. Karena meskipun soal ujian itu tidak akan muncul lagi ya. Soal ujian itu nggak mungkin berulang. Tapi kadang-kadang ada tipe atau trennya ya. Yang kalau kamu sudah dapet lah feel-nya kayak gitu ya. Nah itu akan memudahkan. Biasanya begitu. Ya, jadi datang ya hari Kamis jam 10 ke Zoom ya. Kita kuliahnya kayaknya daring terus deh sampai Omikron sudah turun puncak. Tuh ya. Ujiannya juga, nah mungkin ada yang nanya, ujiannya gimana Bu? Ujiannya belum tahu akhirnya ya. Karena dulu kan kesepakatannya luring. Cuma takutnya pada minggu ujian TPB itu yaitu tanggal berapa? 6 gitu ya? 6 sampai 11 kalau nggak salah ya. 6 sampai 11. Takutnya justru itu puncaknya gitu. Puncak si Omikron, ada yang takut seperti itu. Itu yang terakhir saya dengar gosipnya ya. Jadi daring aja deh kalau gitu. Ada yang bilang seperti itu ya, tapi nggak tahu. Kita tunggu kabar dari Pak Untung. Kalau Pak Untung bilang dari ITB-nya meminta daring, ya tentu ujiannya jadinya daring ya. Tapi kalau kondisinya barangkali puncaknya sekarang, terus nanti Maret udah mulai turun, nah barangkali bisa ujian luring. Ya kita terserah lah ya, mau ujiannya daring atau luring, kita persiapan harus maksimal ya. Oke, sudah selesai cerita. Lanjut dulu materi ya. Oke, kita lihat sedikit kesetimbangan. Kita sudah belajar, ceritanya adalah ada panah bolak-balik kayak gini. Kita sebut sudah mencapai kesetimbangan jika laju ke kanan sama dengan laju ke kiri, sehingga secara makroskopis tidak ada lagi perubahan yang diamati. Ya. K, tetapan kesetimbangan spesifik untuk temperatur tertentu. Ada yang namanya KC, ada yang namanya KP. Yang harus kamu hati-hati sekali adalah fasanya ya. Fasanya itu harus kamu cek kalau dia solid dan liquid itu tidak terlibat dalam kesetimbangan. Saya kotakin ya barangkali. Gitu. Kalau aqueous dan gas dia terlibat dalam kesetimbangan dan nilainya dipakai untuk menentukan KC. Di sisi lain ada yang namanya KP yaitu berdasarkan tekanan, ini hanya yang gas saja ya, di mana KP dan KC berhubungan secara matematis satu sama lain dengan persamaan ini. Oke. Delta NG ya. Jadi delta NG itu maksudnya gas. Jadi saya belum tulis di sini, saya tambahin. Delta NG itu maksudnya adalah gas, khusus gas saja ya. Khusus gas saja. Jadi jangan di total semua koefisiennya, hanya koefisien gas saja yang kamu masukkan. Oke. Yang pertama menentukan arah reaksi. Nah, jadi reaksi kesetimbangan karena panahnya bolak-balik itu belum tentu dia ke reaktan, ke produk, ya belum tentu dia ke produk. Kalau dulu kamu lihat reaksi yang panahnya satu, misalnya NaOH ya, tambah H2O, ini contoh saja, tambah H2O, tambah HCl misalnya ya, asam basa, ini kan menjadi NaCl plus H2O. Nah, kalau kayak gini, panahnya satu saja ke kanan, artinya reaktan ini pasti berkurang dan produk pasti bertambah. Nah, ini kalau yang dulu kamu kenal.
di kimia dasar 1A. Ada juga yang namanya reaksi pembatas, kan gitu ya. Ada reaksi pembatas. Ada reaksi pembatas. Nah, tapi kalau di kesetimbangan nggak seperti itu ya. Jadi berbeda dengan kasus kesetimbangan. Ini sudah kita bahas. Jadi di sini dia ini dan itu ini berbeda. Beda ya. Yang reaksinya hanya satu panah ke kanan saja dan yang panahnya bolak-balik itu berbeda. Kalau panahnya bolak-balik bisa dia seperti panah merah ini ya, berjalan ke arah kanan atau bisa panah biru berjalan ke arah kiri. Artinya kalau merah itu adalah reaktannya berkurang ya kan karena dia ke produk sedangkan produknya bertambah. Tapi karena panahnya bolak-balik bisa jadi juga dalam kondisi tertentu dia berjalannya justru ke reaktan. Di mana reaktan akan bertambah seperti yang plus-plus biru ini, sedangkan produk akan berkurang. Dan tidak ada yang namanya reaksi pembatas. Ya. Artinya apa? Enggak ada reaksi pembatas. Saya tulis di sini ya. Tidak ada reaksi pembatas. Artinya gimana Bu kalau nggak ada pembatas? Nggak ada yang akan sama dengan nol. Saat kesetimbangan itu tercapai. Kamu lihat, semuanya ada nilainya ya. Ada nilainya. Dan tentu nilainya itu tidak nol dan tidak pula negatif. Karena itu yang kita diskusikan minggu lalu ya. Jangan sampai memilih X yang membuat nilainya jadi nol. Atau memilih X yang malah lebih kacau lagi ya. Kalau nilainya jadi negatif tentu lebih tidak masuk akal lagi. Jadi kalau reaksi kesetimbangan itu seluruh komponennya ada pada kesetimbangan. Produknya ada dan reaktannya ada, produknya juga ada. Di mana komposisi mereka pada kondisi S atau setimbang itu akan sama dengan Kc, ya, sama dengan Kc. Gimana cara ngitung Kc? Nah, Kc tentu saja produk bagi reaktan, ya, selalu produk bagi reaktan. Itu ya. Arah reaksi kalau QC itu lebih kecil dari Kc berarti reaksinya berjalan ke produk. Kalau QC lebih besar dari Kc reaksi berjalan ke reaktan. Kalau QC sama dengan Kc berarti sudah setimbang. Nah, ini idem ya, idem untuk atau persis kasusnya untuk QP dan KP sama aja ya. Kalau QP dan KP tapi ini khusus fasa gas saja. Tapi kalau QP-nya kecil dari KP ya sama, reaksinya berjalan ke produk. QP-nya besar dari KP, reaksi berjalan ke reaktan. QP sama dengan KP berarti sudah mencapai kesetimbangan. Ya. Gitu, nanti kamu lihat contoh soalnya. Kita lanjutkan dulu dengan transformasi matematis ya. Dari nilai K. Ini namanya ribet, tapi sebenarnya konsepnya sangat sederhana ya. Nilai K. Maksudnya gimana? Misalkan saya punya reaksi. Ya. 2A, ini gas menjadi tambah ya. Tambah B, ini aquos misalnya ya. Ini setimbang, kemudian dia menghasilkan gas yang berbeda, misalnya 3C. Ini gas. Lalu ada D. Ini adalah aquos. Itu ya. Katakan untuk reaksi ini nilai K-nya adalah K sama dengan K1. Kita sebut dia K1 ya. K sama dengan K1. Jadi K-nya K1. Nah, kalau reaksi ini kamu balik. Ya. Jika reaksi dibalik, maka kamu dapat 3C plus D menjadi 2A plus B kan gitu ya. Nah, kalau dulu pas kamu belajar hukum Hess barangkali ya, kan ada juga nih balik-balik kayak gini. Untuk kasus delta H, misalnya gitu ya. Kalau delta H-nya dibalik, Bu, misalnya tadinya dia endotermik, sekarang jadi exo. Kan gitu ya, tandanya berubah. Atau kebalikan, tadinya dia exo, sekarang dia jadi endo. Kalau yang ini tidak plus minus, K itu selalu positif ya. K itu tidak mungkin negatif. K itu selalu positif ya. Maka misalkan ini reaksi 2. K2 ini sama dengan karena K1 ini saya balik, tentu produk dan reaktan ini jadi bertukar kan ya.
Jadi tertukar, yang tadinya 3C plus D ini produk, sekarang jadi reaktan. Maka K2-nya akan sama dengan 1/K1. Paham sampai di sini? Jadi kalau dia dibalik, dia diseperkan. Ya, kalau dibalik dia diseperkan. Jika reaksi dikalikan dengan N, atau dikalikan ya, dengan sebuah bilangan, misalnya N, contoh, sekarang saya reaksinya nggak saya balik, tapi saya bagi 2 misalnya ya, bagi 2. Jadi A, oh ini fasanya lupa, ini gas, ini aquos, ini gas, ini aquos. Saya bagi 2, jadi kan ini setengah ya, setengah B aquos. Menjadi 3/2C gas plus setengah D aquos. Saya sebut ini K3. Maka K3 ya, karena ini dia dibagi 2, berarti kan dikalikan ya. Dalam kasus ini dia dikali dengan setengah kan ya. Kali setengah sama bagi 2 kan sama. Maka K3 itu akan sama dengan K1 pangkat setengah. Alias K3 sama dengan akar kuadrat dari K1. Ya. Jadi kesimpulannya, kalau dia dibalik menjadi sepernya. Kalau dia dikalikan dengan N, maka dia menjadi sepernya ya. K aksen sama dengan 1/K. Kalau ini K aksen sama dengan K pangkat N. Jadi kalau dia dikalikan dengan suatu bilangan N, maka K dari reaksi yang sudah dikalikan itu akan sama dengan K yang tadi, K yang sebelumnya dipangkatkan dengan bilangan pengalinya. Kalau ini dia dikali setengah, berarti nanti K1 pangkat setengah alias akar kuadrat dari K1. Atau akar kuadrat nggak perlu ditulis biasanya ya, 2-nya. Nah, itu. Kalau dia dibalik dan dikali gimana? Ya, tetap ikut ini combo ini berarti ya. Diseper, habis itu dipangkatin. Misalnya dia dibalik lalu dikali 2. Contoh reaksinya. Sekarang reaksinya menjadi 6C misalnya ya. Plus 2D. Kemudian 4A plus 2B. Nah, ini K untuk yang biru ini sama dengan K1. Diapain? Nyatakan K reaksi biru ini dalam K1. Gimana? Satu per K1 pangkat 2. Ya, 1/K1 kuadrat. Setuju ya? Yang lain ya? 1/K1 kuadrat. Atau ini saya kurung mungkin ya. K1 kuadrat. Gitu. Nah, kadang-kadang kamu diminta menghitung K dari suatu reaksi melalui K reaksi yang lain. Nah, dari sini kamu bisa lihat bahwa kamu bisa menentukan K reaksi tersebut asalkan kamu tahu cara mengonversinya ya, mentransformasi matematis nilai K tersebut apakah dibalik atau dipangkatkan dengan bilangan tertentu. Oke? Lanjut. Ini bagian terakhir dari kesetimbangan aja. Kesetimbangan itu nggak terlalu banyak ya. Yang terakhir kita akan bahas mengenai pergeseran kesetimbangan. Pergeseran ya. Atau ada juga yang karena orang yang menemukannya itu orang Prancis ya. Maka diberi juga ini nama azas Letellier ini ya. Ada yang bilang juga ini hukum
Ada juga yang bilang seperti itu, tapi prinsipnya sebenarnya adalah pergeseran kesetimbangan. Ya. Nah, misalkan saya punya reaksi yang tadi aja, 2A gas plus B ya. Ini saya copy lagi. Reaksi yang ini kita gunakan ini sebagai contoh. Saya bisa copy nggak ya? Copy, terus paste-nya gimana? Paste. Back dulu, mungkin turun ke sini. Oh, nggak bisa, ya sudah, saya tulis lagi aja. Misalkan saya punya tadi reaksi 2A, gas plus B, aquos. Jadi, atau B-nya, apa ya? Saya ingin masukkan, atau liquid ya. Liquid boleh lah, liquid. Biar kamu lihat efek dari sesuatu yang bukan aquos dan gas. Misalnya dia menjadi C, gas plus D, aquos. Ya. Nah, pergeseran kesetimbangan itu yang pertama disebabkan oleh, misalnya reaksinya udah setimbang nih ya. Reaksinya sudah mencapai kesetimbangan, artinya secara makroskopis seolah-olah kan sudah berhenti reaksinya ya. Tapi kemudian kamu masih bisa menggeser kesetimbangan itu. Kamu ganggu kesetimbangannya sehingga dia akan bergeser dan menemukan kesetimbangan baru. Yang pertama caranya adalah menambahkan atau mengurangi, ya tergantung kondisinya, reaktan atau produk yang berfase aquos dan gas. Ya. Misalnya, saya ingin menghasilkan 3C yang banyak. Artinya saya ingin menggeser kesetimbangan ke arah produk. Ya. Kalau saya ingin menggeser kesetimbangan ke arah produk, maka yang pertama yang bisa dilakukan adalah misalnya ditambahkan A. Kalau ditambahkan si A di sini ya, dia ditambahin, maka apa yang terjadi? Reaksi bergeser ke kanan. Ya, atau kita sebut juga ke arah produk. Apa artinya dia geser ke kanan? Sudah kita bahas kan, kalau dia berjalan ke kanan berarti dia membentuk produk-produknya akan lebih banyak. Dan sebaliknya, misalkan saya tambahkan si C, maka dia geser ke kiri. Kan gitu ya. Atau saya kurangi. Nah, kalau saya kurangi si A, justru sekarang kita ambil si A-nya ya. Si A yang harus jadi reaktan, saya kurangi. Maka tentunya akan terjadi kebalikannya. Reaksi bergeser ke arah kiri, atau kita sebut bergeser ke arah reaktan. Ya. Selama A ini gas atau aquos. Kalau solid, S ya. Dan liquid, L. Ini tidak menggeser kesetimbangan. Tidak menggeser kesetimbangan. Jadi hati-hati ya. Kalau yang saya tambahkan si B, tidak akan menggeser kesetimbangan. Artinya produksi C dan D-nya segitu-segitu saja. Dia tidak akan mampu menggeser kesetimbangan. Hanya yang berfasa aquos dan gas saja. Itu faktor pertama yang akan menggeser kesetimbangan. Ya, jadi ini dia akan menggeser kesetimbangan. Saya beri tanda checklist ya. Maksudnya dia menggeser kesetimbangan. Itu ya. Pergeseran kesetimbangan. Oh, ini saya kasih tanda tanya lah. Bergeser nggak kesetimbangan? Itu ya. Kalau dia atau kalau kita menambahkan atau mengurangi reaktan atau produk yang berfasa aquos atau gas, ini dia akan menggeser kesetimbangan. Tapi kalau solid dan liquid, dia tidak menggeser kesetimbangan. Ya. Yang kedua,
khusus reaksi gas atau reaksi yang melibatkan gas. Ini adalah mengubah, ya, mau memperbesar atau memperkecil tidak masalah, volume atau tekanan. Kalau tekanan berubah, volumenya juga berubah. Khusus reaksi yang melibatkan gas mengubah volume atau tekanan. Ini akan menggeser kesetimbangan. Ya, ini akan menggeser kesetimbangan. Dengan catatan jumlah gas di kanan dan di kiri berbeda. Selama koefisien, ya. Koefisien gas di produk tidak sama dengan di reaktan. Misal, reaksi ini tadi ya. Nah, ini kan sengaja nih saya buat. Ini A-nya 2, C-nya gas juga, tapi 3. Ya. Misalkan untuk kasus ini, saya naikkan volumenya. Jadi volumenya diperbesar. Kalau volume diperbesar, itu sama artinya dengan tekanan diperkecil. Ya. Bayangin kamu punya balon. Balon ini kan punya gas dalamnya ya. Punya gas dalamnya. Habis itu volumenya diperbesar. Balon ini dibolongin terus dihubungkan dengan balon yang lain misalnya ya, sehingga sekarang dia menjadi kayak roti gitu ya. Mungkin kamu tahu baguette atau apa gitu ya, bentuknya kan panjang kayak gitu kayak roti. Gasnya sama saja jumlahnya, tentu tekanannya akan berkurang. Ya, bayangkan tadinya gasnya jumlahnya sama, dia menempati ruangan yang berbeda, maka nanti tekanannya akan besar. Ya kan? Begitu kamu perbesar volumenya, sehingga gasnya sekarang bisa bergembira, bergerak kemana-mana, tekanannya akan berkurang. Oke, jadi volume dan tekanan itu saling berhubungan. Kalau volumenya besar atau meningkat, maka tekanan berkurang. Dan sebaliknya ya, kalau volumenya yang berkurang, artinya kamu mampatkan, kan gitu ya, dikompres istilahnya, volumenya dikurangi, berarti dia semakin tertekan. Kalau orang dikasih kamar, kamarnya dipersempit, dia semakin tertekan. Gas juga begitu ya. Jadi kalau volume meningkat, itu sama saja artinya dengan tekanan berkurang, dan sebaliknya. Kalau volume berkurang, artinya tekanan meningkat. Ini akan menggeser kesetimbangan. Ya. Sekarang kita lihat reaksi ini. Katakan volumenya saya tingkatkan. Ya. Tadinya volumenya 1 liter nih wadahnya. Sekarang saya buat 2 liter. Berarti kan volumenya meningkat tuh. Yang mana yang akan menjadi lebih banyak? Apakah produk ataukah reaksi? Kalau, jadi gimana ceritanya? Volumenya meningkat, ya. Volume meningkat atau tekanan berkurang? Reaktan. Bergeser ke reaktan. Ke sini ya. Kalau volume meningkat, dia bergeser ke reaktan. Oke, kita tampung dulu. Ada lagi yang lain? Setuju ke arah reaktan? Kenapa ke arah reaktan? Siapa tadi yang jawab? Mengapa volume meningkat, dia bergeser ke arah reaktan? Berarti justru produknya berkurang ya. Malah banyakkan nanti reaktannya. Silahkan siapa yang mau coba menjelaskan atau memberikan alasan ya. Kalau volumenya meningkat. Karena kalau volume meningkat, itu kan artinya tekanan berkurang. Ya, tentu saja kalau volumenya menurun, tekanannya naik, ini akan sebaliknya dibandingkan dengan yang atas. Ya, kita lihat yang atas saja dulu. Begitu yang atas ini ketahuan, nanti bawahnya ketahuan semua ya. Langsung ketemu jawabannya. Jadi volume meningkat aja dulu. Kalau volume yang bertambah, konsentrasinya jadi berkurang, terus jadi ke arah reaktan gitu.
Kalau volume bertambah, konsentrasinya berkurang. Iya, tapi kan produk berkurang juga konsentrasinya. Karena mereka di wadah yang sama kan ya. Benar nggak? Betul, bahwa kalau volume itu bertambah, tentu molaritasnya berkurang ya. Misalkan tadinya dia di ruang 1 molar, ruang 1 liter, 1 molar misalnya ya. Sekarang ruangnya diperbesar. Tentunya secara molaritas, kalau kita bandingkan dengan volume, dia akan ada pengurangan. Tapi ini kan terjadi baik di produk maupun di reaktan kan ya. Malah jadi nggak geser. Atau gimana? Sekarang kita berbicara gas. Ya, silahkan. Ada lagi yang mau coba menjawab. Jumlah mol yang lebih besar, mol siapa? Total? Mol reaktan atau mol produk yang lebih besar. Nah, kamu harus hati-hati ya. Kamu hanya melihat gasnya saja. Ya, mungkin waktu itu kamu hafal waktu SMA, itu betul. Tapi sekarang kita lihat alasannya kenapa. Kita tulis saja dulu ya. Kalau volume bertambah, dia akan bergeser ke arah dengan koefisien gas ya yang lebih besar. Oke. Kalau volumenya berkurang, dia akan bergeser ke arah apakah produk atau reaktan yang koefisien gasnya lebih kecil. Ini mungkin kamu pernah belajar juga waktu SMA ya. Besar, kecil. Oke, kita lihat sekarang logikanya. Misalkan tadi saya punya reaksinya, kita ambil gas saja ya. Kalau masalah volume dan tekanan, ini khusus gas aja. Oke, kalau nggak gas nggak akan bergeser. Misalnya saya punya 2A gas menjadi 3C gas. Yang kita lihat sekali lagi hanya gas saja untuk kasus volume dan tekanan. Saya salin ke sini ya. Saya punya 2A gas, kemudian setimbang jadi apa gitu ya. Tambah apa, pokoknya jadi 3C gas, terus ada tambah apa lagi. Kita lihat gasnya saja. Nah, kalau volume itu bertambah, satu kasusnya kita ambil ya, volumenya meningkat, atau saya tulis lah. Volume wadah meningkat, atau ditingkatkan ya. Kalau volume wadah meningkat, misalkan tadi dia di 1 liter, wadahnya kayak bola misalnya ya. Ini ada gas A, kan ya. Kemudian ada gas C, gasnya misalnya hijau. Misalnya gitu ya. Misalnya jumlahnya sama-sama 33 misalnya. Kalau volume wadah itu kita tingkatkan, maka dia memiliki ruang yang cukup sekarang ya. Nah, tingkatkan kayak gitu. Maka dia akan memiliki ruang yang cukup untuk membentuk lebih banyak gas. Ada cukup ruang untuk membentuk lebih banyak gas. Ya. Yang terjadi adalah dia akan bergeser ke jumlah gas yang lebih banyak. Karena sekarang kan ruangnya besar. Dia ingin mengisi ruangan ini ya, untuk mencapai kesetimbangan yang baru. Maka si A-nya akan berkurang, misalnya A-nya tinggal 1, sedangkan si C-nya begitu diambil 2, ini kan dihasilkan 3. Ukurannya harusnya sama ya. Gasnya tidak membesar. Saya ulang. Nih, kayak gitu. Nah, sekarang si C-nya bertambah. Dia cuma 3, sekarang dia bisa isi dengan 6C. Ya. Jadi ada 2A bergabung, mengonversi diri, membentuk 3C. Maka dia akan bergeser, kesetimbangan akan bergeser ke arah yang lebih banyak gasnya. Karena sekarang begitu volume wadah meningkat, gas itu akan cenderung mengisi volumenya ya, dengan cara membentuk lebih banyak gas.
Lebih banyak gas artinya apa? Cari koefisien yang lebih besar. Ya. Dan sebaliknya, kalau untuk kasus volume berkurang atau tekanannya bertambah. Ini tadi kasus volume wadah meningkat ya. Kalau saya tambah tekanannya, misalnya, saya punya suatu wadah kayak gini, lalu tekanannya saya tingkatkan. Nanti kan dia tertekan tuh. Ditingkatkan ya tekanannya. Sehingga wadahnya menjadi lebih kecil karena saya tekan gitu ya. Maka yang terjadi adalah ini bergabung. Kalau ini tadi tekanan yang merah ya, tekanan meningkat. Tekanan meningkat. Nah, ini kasus merah sekarang. Saya tekan. Tentu wadahnya akan mengecil. Ya, wadahnya akan mengecil. Kan tinggal segini misalnya ya wadahnya. Apa yang terjadi? Kalau tekanan meningkat wadahnya menjadi semakin mungil. Si C ini bergabung membentuk A. Supaya sekarang berkurang dia ya. Yang tadinya C-nya 3, sekarang dia bergabung menjadi 2A. Maka yang hijaunya hilang semua ya. Dia bergabung untuk membentuk lebih sedikit gas. Maka dia gabung, nah gitu. Yang hijaunya hilang semua. Si 3C bergabung membentuk 2A. Maka kalau tekanan meningkat, volume wadah mengecil kan ya. Volume wadah mengecil. Ruangan semakin sempit. Ya, makin sempit, maka akan dibentuk lebih sedikit gas. Sedikit gas. Maka dia akan bergeser, kita sebut kesetimbangannya, ke koefisien gas yang lebih kecil. Agar yang tadinya 6, sekarang tinggal 5. Ya, gasnya. Kalau tadi 6, volume wadah meningkat, dia jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jadi 7 ya. 6 jadi 7, sekarang 6 jadi 5. Makin kita geser, semakin kita kurangi volumenya ya, semakin bergeser dia ke arah reaktan untuk kasus ini. Maka kesimpulannya ini tadi. Kalau volumenya meningkat, maka dia bergeser ke arah dengan koefisien gas yang lebih besar. Kalau volumenya berkurang, dia akan bergeser ke arah koefisien gas yang lebih kecil. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Oke, ada yang mau tanyakan dulu atau sudah cukup jelas? Kita lihat kasus ketiga, paham ya? Kasus ketiga adalah mengubah temperatur. Mengubah temperatur. Nah, kalau kita ubah temperatur, kita harus cek dulu apakah reaksinya, jadi pertanyaan pertamanya ya, reaksi yang sedang kita hadapi itu endotermik ataukah eksotermik. Misalkan, saya punya reaksi X jadi Y. Ini katakan reaksinya gas menjadi gas sebenarnya ya. Nah, atau ini dulu deh. X menjadi Y. Kalau saya ubah volume atau tekanannya akan bergeser ke arah mana? Misalnya volumenya meningkat. Saya punya reaksi gas X menjadi gas Y dengan persamaan reaksi setara sebagai berikut. X menjadi Y. Saya tingkatkan volumenya. Dia akan bergeser ke arah mana?
Tidak ada pergeseran. Ya, nggak ada pergeseran ya. Kalau koefisiennya sama, maka dia tidak bergeser. Kalau saya ubah volume ataupun tekanan. Sekarang kalau temperatur bagaimana? Bisa. Katakan reaksi ini merupakan reaksi yang endotermik. Jadi delta H-nya positif sekian kilojoule misalnya ya. Ini akan menggeser kesetimbangan kalau kita ubah temperaturnya. Bayangkan kalau reaksi ini endotermik. Endotermik itu artinya apa deh? Masih ingat? Membutuhkan kalor. Artinya saya boleh taruh di sini Q kan ya. Nah, kan gitu. Maka kalau temperatur saya tingkatkan atau temperatur saya turunkan, anggap aja seperti reaktan. Ya, anggap aja temperatur itu kayak reaktan. Artinya gimana? Kalau temperaturnya saya tingkatkan, berarti saya menambahkan kalor, benar nggak? Temperatur saya tingkatkan, berarti kalornya kan bertambah. Dia akan bergeser ke arah produk. Setuju? Kalau kita nambah ini, tentu geser ke sana kan ya? Kalau temperaturnya saya kurangin, artinya Q-nya diambil berkurang. Maka tentu dia akan bergeser membentuk Q ini kembali. Jadi perlakukan saja kalornya seolah-olah dia suatu reaktan. Bergeser ke arah reaktan. Kalau dia eksotermik, negatif sekian kilojoule, ya, saya punya reaksi yang lain, misalnya apa lagi? A aja deh. A gas menjadi B gas. Ekso. Kalau ekso berarti kalornya di produk. Kalornya di produk, ya kan? Karena definisi eksotermik itu satu reaksi yang menghasilkan kalor. Menghasilkan kalor, maka kalornya di produk. Nah, bisa kamu hitung sendiri kan ya? Kalau kalornya di produk, kalau temperaturnya saya tingkatkan, artinya saya tambahin nih. Kalau temperaturnya meningkat, artinya kalor ini saya tambahin. Pasti dia bergeser ke reaktan. Setuju ya? Sebaliknya, kalau untuk reaksi eksotermik, temperaturnya saya kurangin. Artinya kalori saya ambil. Saya ambil keluar sistem supaya temperaturnya berkurang. Maka akan bergeser ke arah produk. Gitu. Ya, jadi untuk kasus ini kebalikan dari reaksi endo. Ya, kalau ekso ini kan tadi endo. Kalau yang ekso tentu kebalikan dari reaksi endonya. Maka ini juga menggeser kesetimbangan, ya. Dapat tanda panah, tanda checklist hijau. Jadi ada 3 ya yang menggeser kesetimbangan, menambahkan atau mengurangi reaktan atau produk. Khusus untuk gas, kalau kita ubah juga volume dan tekanan, maka ini juga akan menggeser kesetimbangan. Dan yang terakhir, mengubah temperatur, tergantung reaksinya endotermik atau eksotermik. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Oke, cukup jelas? Kita lanjutkan. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Catatan, jelas ya, bagus. Nanti kita lihat contoh soal hari Kamis ya. Biasanya kalau saya kuliah, jelas biasanya. Mahasiswa saya juga gitu selalu ya. Jelas, Bu, jelas. Pas ada soal, nggak jelas, Bu. Bisa diulang lagi nggak, Bu? Gitu ya. Karena kalau ada soal, mungkin nanti kasusnya agak berbeda. Catatan. Dari seluruh apa ya namanya, perubahan ya, seluruh perubahan yang menggeser kesetimbangan, perhatikan, hanya
perubahan temperatur yang mengubah nilai K. Ya, ini catatan yang sangat penting. Jadi 3 parameter tadi itu mengubah kesetimbangan alias menggeser kesetimbangan. Tapi mereka tidak mengubah nilai K, belum tentu mereka mengubah nilai K, ya. Yang mengubah nilai K hanyalah perubahan temperatur. Jadi kalau misalkan kamu variasikan reaktan dan produk sehingga bergeser, ini akan menggeser kesetimbangan, betul. Tapi tidak mengubah nilai K, K-nya segitu saja. Ya. Begitu juga dengan kasus gas. Kalau kamu ubah volume atau tekanan, tentu bergeser kesetimbangannya ya sesuai dengan yang kita bahas tadi. Tapi nilai K-nya segitu saja. Nilai K tidak berubah. Yang mengubah nilai K ini hanyalah temperatur saja. Dimana tentunya ini akan bergantung dengan nilai delta H. Ya. Nanti kamu akan bisa hitung untuk reaksi yang sama, kalau reaksinya beda tentu beda lagi ya. Untuk reaksi yang sama, ln K1 per K2, sekarang K-nya besar, sama dengan delta H-nya berapa, bagi dengan R, seper T2 kurang seper T1. Mirip dengan persamaan Arrhenius ya. Kalau Arrhenius, saya tulis di sini ya, mudah-mudahan masih ingat. Untuk kinetika, ln K kecil, K1 dan K2 beda ya. Kalau K kecil ini tetapan laju reaksi. Kalau K besar ini tetapan kesetimbangan. Beda ya, ini 2 bab yang berbeda. Ln K1 per K2 sama dengan EA per R seper T2 kurang seper T1. Ini adalah persamaan Arrhenius. Ya. Kalau ini, yang merah, persamaan Arrhenius ini untuk konstanta laju. Reaksi yang sama pada 2 temperatur yang berbeda. Kalau yang atas, ini adalah konstanta kesetimbangan. Ini untuk kasus reaksi yang sama, atau reaksi kesetimbangan yang sama ya. Ada 2 konstanta jika kita variasikan temperaturnya. Jadi kamu bisa hitung, ini saya hapus sekarang karena ini bukan di sini babnya. Itu bab kinetika sudah kita pelajari. Untuk reaksi yang sama, maka K1 dan K2 ini akan berbeda hanya jika kita bedakan atau kita ubah temperaturnya. Kira-kira gitu ya. Tergantung delta H-nya. Tentu delta H positif kalau dia endotermik dan delta H-nya akan negatif kalau dia eksotermik. Jadi kamu bisa tentukan K-nya membesar atau mengecil ya. Tentu kalau endotermik biasanya kalau misalkan temperaturnya dinaikkan, K-nya akan membesar. Ya. Kalau ekso sebaliknya, temperaturnya dinaikkan, K-nya justru mengecil. Kalau endo, temperatur naik, biasanya akibatnya K-nya juga naik. Kalau ekso, temperatur naik, biasanya K-nya justru turun. Kenapa turun? Ya ini aja. Nih, kalau temperaturnya naik, produknya makin banyak. Dia akan bergeser ke reaktan. Tentu sekarang kalau reaktan yang lebih banyak, maka K akan mengecil ya, karena K itu kan produk bagi reaktan. Kalau pembaginya banyak, K-nya akan mengecil. Sampai sini jelas? Jadi ingat, yang menggeser kesetimbangan itu ada 3. Tapi yang mengubah nilai K hanya 1, ya, hanya perubahan temperatur. Sekarang kita lihat yang tidak menggeser kesetimbangan. Ya. Yang tidak menggeser kesetimbangan adalah
menambahkan katalis. Ini tidak menggeser kesetimbangan. Ya. Jadi dia tidak menggeser kesetimbangan, atau ini tadi saya tulis warna biru rasanya ya, supaya kompakan aja. Plus katalis tidak menggeser kesetimbangan. Tidak menggeser kesetimbangan, tetapi hanya membuat kesetimbangan. Katalis itu kan mempercepat laju ya, membuat kesetimbangan lebih cepat tercapai. Lebih cepat setimbangnya. Kalau tadi untuk mencapai kesetimbangan butuh waktu sejam, setelah ada katalis, misalnya 5 menit, dah setimbang. Ya. Tapi dia tidak menggeser kesetimbangan, dia tidak membuat produk lebih banyak atau reaktan lebih banyak. Dia hanya membuat kesetimbangan lebih cepat tercapai. Yang lain, penambahan gas inert. Ada yang bisa kasih contoh gas inert? Misalnya ditambahkan gas inert sehingga volumenya menjadi lebih besar. Tetap nggak ngaruh ya, selama dia gas inert atau gas, contohnya gas mulia ya. Gas mulia seperti helium, argon, neon, gitu ya. Meskipun nanti dia misalnya mengubah volume, mengubah tekanan, gas inert ini tidak bisa bereaksi ya, sehingga dia juga tidak akan menggeser kesetimbangan nih. Pakai X ya. Yang menggeser itu 3 ini tadi. 1, 2, 3. Nah, ini spesial temperatur karena dia tidak hanya menggeser tapi dia juga mengubah nilai K melalui formula ini. Kalau katalis tidak menggeser. Gas inert tidak menggeser. Gitu. Ya. Selesai kesetimbangan. Rasanya sudah. Tapi kita lihat slide Pak Rukman ya. Takutnya ada yang saya lupa membahas. Mana dia? Nih. K35. Ini ada mahasiswa MIPA kayaknya suka nanya soal. Nanti kita bahas juga lah soal yang dia tanyakan ya. Oke, kita lihat mana nih? Kesetimbangan kimia. Ini ya, kita lihat. Kesetimbangan kimia. Konsep kesetimbangan terjadi ketika suatu reaksi memiliki laju yang sama dengan laju kebalikannya. Udah kita bahas ya. Nah, kalau kamu lihat, nah ini mungkin belum saya bahas, saya jelasin sekarang. Kalau kamu melihat grafik kayak gini ya, katakan awalnya kita nggak punya produk sehingga produknya meningkat. Reaktan yang kita punya jumlahnya banyak, maka dia akan berkurang. Yang mana yang kesetimbangan? Ya. Kesetimbangan itu kalau konsentrasi spesi dalam reaksi sudah tetap. Ya. Konsentrasi spesi dalam reaksi sudah tetap, sudah tidak ada lagi perubahan, kan gitu ya. Kenapa nggak ada lagi perubahan? Karena laju reaksi maju dan laju reaksi mundur, A. Jadi B, laju ke kanan dan laju ke kiri itu sama. Sehingga secara grafik kamu lihat ini konsentrasi saat dia sudah setimbang. Ya. Kapan dia mulai setimbang? Ya cari aja kira-kira kapan dia mulai datar. Ya. Datarnya kira-kira di mana? Ini kan masih berubah nih, daerah sini masih berubah. Datarnya kira-kira ya di garis ini. Di konsentrasinya, mana katanya sudah tidak berubah lagi. Itulah yang namanya kondisi setimbang. Ya. Hukum kesetimbangan sudah kita bahas. Bentuk umum kesetimbangan. Ya. K adalah konsentrasi produk pangkat koefisien produk kali konsentrasi produk yang lain, pangkat koefisien produk yang lain, kemudian dibagi dengan konsentrasi reaktan pangkat koefisien masing-masing. Namun ini ada syaratnya nih. Ini misalnya gas, aqueous ya, boleh. Kalau solid dan liquid, dia tidak masuk ke K. Ya, tidak masuk ke K. Latihan. Nah, ini latihannya terlalu gampang ya. K sama dengan, ya tentu O2 kan, O2 pangkat 3 ini Kc.
O2 pangkat 3, O3 pangkat 2. Ya, itulah. Kesetimbangan dapat dicapai pada berbagai arah. Ini maksudnya bagaimana? Ya, ini sebenarnya intinya berjalannya itu tadi ya. Misalkan saya punya reaksi kayak gini. Ini pembentukan amonia, reaksi yang sangat relevan di industri ya. Dia bisa mencapai kesetimbangan dari berbagai arah. Maksudnya gimana, Bu? Misalkan saya punya N2 dan H2-nya banyak, maka dia akan mencapai kesetimbangan dengan cara berjalan ke kanan. Ya, saya ulang. Dia akan mencapai kesetimbangan dengan berjalan ke kanan kalau N2 dan H2-nya banyak. Sebaliknya, kalau misalkan sekarang yang banyak itu adalah NH3. Nih, yang banyak. Maka dia akan mencapai kesetimbangan dengan bergeser ke kiri atau berjalan ke kiri. Jadi itulah konsep kesetimbangan ya. Dapat dicapai pada berbagai arah. Boleh apakah reaktannya yang menjadi produk ataukah produknya jadi reaktan. Yang jelas dia akan mencapai suatu komposisi yang terus tetap aja, tidak berubah lagi. Kalau K besar 1, maka produk akan dominan. Kalau K kecil 1, maka reaktan akan dominan. Manipulasi tetapan kesetimbangan. Nah, ini yang barusan kita bahas ya. Kalau reaksi dibalikin jadi sepernya, kalau kita ubah koefisiennya, dia menjadi pangkat angka yang kita kalikan dengan koefisien. Efek penjumlahan yang belum saya bahas. Kalau reaksinya dijumlahkan, K-nya dikalikan. Untung kita lihat slide ya. Ini saya tambahkan di sini. Sini ya. Jika dua reaksi dijumlahkan, maka K yang baru sama dengan K1 kali K2. Yang ketinggalan ya. Jadi kalau dikalikan, kalau dijumlahkan dua reaksi, maka K yang baru adalah K1 kali K2. Jadi tidak dijumlahkan nilai K-nya ya, tapi dikalikan. Kayak gini. Ini reaksi 1 yang atas ditambahkan dengan reaksi 2. Ya, sehingga ini saling mencoret kan ya, mirip hukum Hess lah. Kamu kan sudah paham hukum Hess, saling mencoret. Jadilah ini produknya. Ini punya K1, ini punya K2, maka K dari reaksi yang bawah yang total ini ya, K total ini sama dengan K1 kali K2. Intinya begitu. Latihan. Nah, ini pasti kamu disuruh jumlahin ya. Mirip banget sama hukum Hess. Hanya hati-hati. Kalau dijumlahin ini pasti nanti K1 kali K2. Tapi mungkin K1-nya kayaknya dibagi 2 ya. K1-nya maaf. K1-nya kayaknya bagi 2. Tahu dari mana Bu ini? 2CO2 sekarang jadi CO2. Berarti K1-nya dibagi 2. Kalau saya bagi 2, berarti ini akar. Akar K1 ya. Kemudian K2-nya gimana? Tadi H2O-nya di kiri. Sekarang H2O-nya di kanan. Berarti seper K2. Ya. Lalu koefisiennya beda juga. Tadinya koefisien H2O-nya 2. Sekarang koefisien H2O-nya 1. Berarti dibagi 2 kan ya? K3 sama dengan akar K1 per K2. Setuju nggak? Ya, Bu. Setuju ya? Oke. Lanjut kalau gitu. Ada yang bentuk konsentrasi atau KC, ada yang bentuk tekanan atau KP. Ya, enggak masalah ya. Yang penting kamu lihat fasanya. Kalau KC isinya adalah aqueous dan gas. Kalau KP itu gas saja. Aqueous tidak memberikan tekanan yang berarti ya dibandingkan dengan gas. Hubungan KC dan KP. Hubungan KC dan KP ya. KP sama dengan KC RT pangkat delta N gas. Kalau ini kebetulan gas semua. Gas gitu ya. Ngegas terus. Jadi delta N gasnya tentu saja total gas yang ada di produk kurang total gas yang ada di reaktan. Udah kita bahas juga.
Latihan. Manakah yang memiliki nilai KP sama dengan KC? KP sama dengan KC RT pangkat delta N gas. Maka KP akan sama dengan KC jika delta N gas sama dengan berapa? 0, Bu. 0, Bu. Iya. Artinya koefisien gas di kanan sama dengan di kiri kan itu ya sebenarnya pertanyaan soal ini. Mana yang sama? Ini reaksinya aneh ya, masa ada oksigen atom kayak gini? Saya rasa ini O2 ini harusnya. Kamu cobalah setarakan ya. Kalau kita anggap ini setara, yang A pasti beda. Karena ini gasnya 2 di reaktan. Di produk hanya ada 1. Gitu. Bagaimana dengan yang B? Di reaktan, ini solid ya, nggak usah dipikirin. Ini gas 3. Ini solid lagi, nggak usah dipikirin. Ini gasnya 3 juga, maka ini jawabannya ya. Yang mana yang memiliki ya? Yang B. Saya lingkaran ya. Yang bawah gimana? Pasti enggak. Karena di reaktannya tidak ada gas. Ya. Reaktannya tidak ada gas. Sampel SO3 dimasukkan ke dalam reaktor kosong dan vakum. Kemudian dipanaskan hingga 600. Kesetimbangan berikut terjadi. Tekanan total sistem adalah 3 atm dan fraksi mol O2 adalah 0,12. Tentukan nilai KP. Nah, ini menarik. Coba kamu kerjain dulu ya. Saya kasih waktu 2 menit. Pikirkan gimana cara ngerjainnya. Tekanan total ini tentu saja pada saat kesetimbangan ya. Tekanan total sistem pada kesetimbangan P total sama dengan 3 atm. Fraksi mol O2 0,12 ya, tentukan nilai KP. Tentunya KP itu akan sama dengan apa? Tekanan O2 parsial kali tekanan SO2 pangkat 2 kan gitu ya, bagi tekanan SO3 pangkat 2 gitu. Saya beri waktu sampai 11:12. O2-nya mudah mencarinya ya. Fraksi molnya kan 0,12. Berarti tekanan CO2 sama dengan fraksi mol O2 kali tekanan total. Kan gitu ya. Maka sama dengan 0,12 kali 3 atm. Alias 0,36 atm. Tapi belum cukup. Bagaimana dengan PSO2 dan PSO3? Harus tentukan juga supaya tahu nilai KP-nya. Mana caranya?